KPPN tuh ya buat ke Bu Sri Mulyani. Pusat. Bu Sri Mulyani, apa kabar Bu? Aduh. Hal-hal tertentu Wah, oke. ini pencerahan nih buat masyarakat ya. Yang kalian anggap itu 0,5% itu murah. Kalau rugi gimana? Nah, kali ini saya ada tamu chefpreneur. Tinggi banget bahasanya. Chefpreneur. Jadi chef yang entrepreneur gitu ya. Ya kurang lebih. Kurang lebih gitu ya. Kurang lebih kurang. Mas Wiro Gelehidro. Bener ya? Betul. Oke. Terbaik. Apa kabar Mas? Stabil Om. Stabil. Stabil. Udah lama bisnis. Bisnis sendiri. Kalau bisnis sendiri mulai dari 2018. Sebelumnya kerja tapi dapat saham. Jadi nabung dulu. Oke. Duitnya udah cukup, ajak teman baru buka. Oke. Buat sendiri. Itu 2018. 18. Oh berarti sebelum pandemi ya? Sebelum lah ya. Masih Tapi 18-nya juga akhir. Jadi kayak 1 tahun sebelum pandemi sih. 1 tahun sebelum. Terus pandemi gimana? Tutup? Atau Enggak justru? Berjuang dalam artian waktu itu Wiro lagi ada konsultan, toko kan udah buka setahun. Terus Wiro lagi ada konsultan di Tasik. Begitu ada pasien 001 langsung balik ke Jakarta tuh. Balik ke Jakarta karena takut kan udah ngelihat berita-berita di Jepang sekolah udah tutup, di Itali udah lockdown gitu, langsung balik ke hotel terus langsung pesen tiket pesawatnya pun karena di Tasik hari 1 jadi langsung pesan kereta kita malam-malam buat pulang ke Jakarta. Oh Tasik ada pesawat ya? Ada Om, kayaknya ada ya? ATR deh. Oh, Baru berangkat pakai ATR. Iya. Ya kalau Susi kita Air berangkat gitu ya? masih nabrak pintunya gitu Om. Iya, Oke. pas di hotel langsung hitung-hitung. Hitung-hitung karena kan takut kan kalau lockdown gimana nih, apa yang terjadi kan gitu ya. Langsung hitung hutang di toko ada berapa, tabungan ada berapa, pengeluaran per bulan berapa. Kalau dihitung secara normal, secara orang normal gitu ya, bayar hutang sama pengeluaran per bulan itu cuman punya waktu 3 bulan lah untuk si keberlangsungan si burger ini. Tapi Wiro pamit ke partner-partner, ada Respati, ada Fandi juga pamit, duitnya boleh nggak gua tahan dulu, nggak bayar ini, tapi ubah ke marketing. Kenapa berani kayak gitu Wir? Kan terus Wiro cuma argu gimana caranya hidup lebih lama dari 3 bulan buat brand ini. Kalian setuju nggak? Mereka pada setuju. Makanya udah belaga gila aja, dobrak aja. Malah bener-bener duitnya buat marketing doang. Bikin menu baru kirim ke orang-orang, bikin video bahwa kita hygiene, bikin video bahwa kalau mau beli ya bisa dari mobil, bikin video lagi. Oh bisa drive thru gitu ya? Iya, tapi pesannya dari mobil ke kasir doang ya. Ya, jadi itulah yang bikin ya. Biaya-biayanya bakal ke situ, ke arah ke situ biaya-biayanya. Jadi bikin video, bikin konten-konten marketing bahwa kita hygiene, kita itu sehat, kita itu. Terus pas anak-anak udah divaksin juga kita bikin promo lagi, promo bahwa kita udah divaksin. Jadi customer tuh tahu jelas apa yang dilakukan sama burger gitu. Karena restoran lain nggak ada yang ngelakuin itu. Bener itu. Saingannya paling hotel pun sampai jual rice box gitu. Harganya 60.000 kan hotel mulia, hotel apa gitu. Wah, ini lumayan nih. Jadi satu internet isinya Wiro doang gitu. Oh gitu. Iya. Jadi berarti nggak mengalami seperti yang lain lah ya? 1 bulan lah. 1 bulan. 1 bulan ya. Oke, let's say contoh ya. Sebelum pandemi salesnya contoh aja nih Om. Contohnya salesnya 300.000. Pas pandemi bulan pertama itu, pas Wiro lagi ngitung-ngitung buat bikin campaign marketing apa segala macem, jadi 70.000 Om. Dari 300.000. Itu di bulan Maret berarti ya. Bulan Maret. Di bulan April pas udah promo-promo lagi jadi 500.000 salesnya. Malah lebih gede. Di bulan kedua. Bulan kedua. Selama Dan itu bertahan terus. Iya, dan malah naik terus. Naik terus. Alhamdulillah. Sampai buka cabang pakai sales sendiri lah gitu. Lagi pandemi buka cabang? Lagi pandemi buka cabang. Oke. Di Bintaro. Iya. Kedua, benar. Oh, itu 2020, 2021 juga masih ngalamin? Masih ngalamin ya? Masih. Karena kan masih pandemi juga ya. Masih ada PPKM lah sebutannya, masih ada apa gitu kan. Lockdown apa gitu. Sempat kena COVID juga? Kena 2 kali. Kena. Anak-anak? Anak-anak gantian aja tuh. Pertama ini, kedua ini, ketiga ini, ya udah tuker-tuker aja gitu.
Tapi jadi buka lapangan juga kan buat yang lain yang nggak kena jadi part-time gitu. Buka terus. Tapi online itu sudah dilakukan sebelum pandemi kan? Sebelum pandemi. Oke. Sebelum pandemi karena di restoran Wiro yang sebelumnya Wiro udah agak ngerti lah cara kerja online delivery food gimana. Dulu Wiro pernah punya toko juga, salah satu toko 24 jam di Fatmawati. Itu Wiro doang tuh misinya ya. Itu 2016. 2000. GoFood masih baru-barunya. Wiro udah daftar karena istri memang kerja di bidang startup, dia kasih tahu kalau online delivery food tuh bakal naik. Wiro daftar bener-bener cuma satu Wiro doang. Dulu belum ada McD, belum ada sate Padang di GoFood, masih ada Wiro dan 24 jam. Jadi malah ngantrinya pas mall tutup. Mall tutup orang lihat aplikasi cuma ada Wiro tuh yang 24 jam. Itu sempat jadi top 13 kalau nggak salah di GoFood. Sekarang masih yang itu udah nggak ada. Justru duit yang dari situ Wiro buka toko burger ini, si burger ini betul. Enggak, maksudnya layanan GoFood apa? Masih ada ya? Masih kadang-kadang 50-50 salesnya. 50-50 ya? GoFood sama dine-in. Oke. Kadang, tapi kadang naik turun lah gitu. Beda-beda aja. Tapi ada dampaknya nggak setelah pandemi ini selesai? Terhadap yang online itu ada dampaknya nggak? Ada, dampaknya ada banget setelah, memang nggak tahu ya, mungkin di sistemnya mereka juga udah berubah ya, karena ada platform fee, terus harga juga naik, persentase juga naik. Itu tuh yang jadi pemikiran anak muda zaman sekarang kayaknya nggak terlalu jajan online lagi deh, soalnya udah terlalu tinggi, terus biaya kirimnya juga udah terlalu tinggi, turunnya sih cukup jauh. Cukup jauh dibanding dulu turunnya sekitar 27% ya kalau bilang-bilang. Kalau pas pandemi dan setelah pandemi. Karena harga jualnya jadi mahal atau apa? Betul, harga jual jadi mahal, platform fee ada lagi, terus ada tambahan lagi di ongkos. Ongkosnya kan juga kan udah mahal banget dong. Iya. Contoh sekarang kita beli sate Padang harga 45.000, harga antaranya juga 45.000 gitu. Kayaknya udah jadi bahan pemikiran. Betul. Nah sekarang setelah pandemi gimana bisnisnya? Kan Wiro tuh kena 3 fase berarti ya, sebelum pandemi dan sekarang endemi ya sebutannya gitu ya. Pas di endemi ini ya cukup adaptif lagi karena kan orang-orangnya kan udah ada mall buka, bioskop udah ada lagi, jadi ya saingannya jadi kayak dulu lagi. Jadi agak apa sih zaman yang sebelum online aja. Jadi mana lebih bagus sebelum online sama sekarang? 2023 sih bukan tahun yang baik ya buat para pengusaha makanan. Iya, itu karena apa ya Wiro? Nggak tahu, kayak customer behavior-nya udah berubah kali ya. Orang udah ngerti bawa tumbler sendiri sekarang, orang udah ngerti bawa bekal sendiri, sama itu tadi karena si online-nya udah terlalu tinggi harganya. Terus ada yang lagi-lagi yang ada yang bilang dulu di zaman jajannya anak-anak startup kan gajinya gede-gede tuh. Rata-rata yang jajan-jajan itu gajinya gede-gede. Sekarang Bukalapak udah ngurangin orang, Gojek ngurangin orang. Jadi jajannya kayaknya berkurang juga. Kepengaruh juga berarti ya. Startup gaji gede banget tuh. Setara komisioner BUMN gajinya ya kan padahal anak muda. Umur 30. Umur 30 tapi gajinya udah 50 juta, 40 juta, fantastis kan. Tapi pasti startup itu udah pada tahu caranya, kayaknya nggak bisa gaji orang gede-gede, ya udah sekarang kayaknya daya beli juga turun. Itu Jakarta doang. Jakarta ya. Emang tempat lain nggak gitu? Tempat lain kayaknya enggak deh. Ada yang orang spend jajan GoFood gitu sampai 600.000 sampai 1 juta. Jakarta doang. Sorry, bukan soal spending ya, maksudnya soal kelesuannya itu. Kelesuannya sih nggak tahu ya, belum tanya teman-teman yang di daerah sih. Tapi kalau Bali kan jelas naik, karena kan udah tourist destination gitu ya. Tapi kalau kayak di Jogja, Semarang kayak belum nanya. Kalau Jakarta sih jelas lesu. Teman-temanku di apparel juga di jualan baju gitu lesu sih 2023 ini. Cukup lesu, tapi nggak tahu sih efek. Mungkin karena mau tahun politik. Mungkin juga. Rodanya agak kesana dong, belok gitu, dipaksa belok. Iya. Wiro tuh tahu. Berarti kalau berapa sekarang di Jakarta ada berapa yang toko burger ada 4, ada bar 1, ada toko mie 1, jadi total 6 ya. Ada 6. Berapa karyawan itu semua yang sekarang masih kerja? Sekarang kayaknya 60-an. 60-an ya. Berarti kamu tapi sudah. Bukan karyawan Wiro itu, karyawan perusahaan. Iyalah, artinya kan sudah membuka lapangan pekerjaan. Alhamdulillah. Kamu juga sudah menyumbang pajak ke. Alhamdulillah itu benar. Tahu nggak berapa
pajak yang bisa dikumpulkan Jakarta itu? Oh, berapa 2,2 triliun loh itu. Dari seluruh restoran. Oh, restoran Tahun doang 2021 itu 2,2 triliun. 2,2 dari pendapatan dia kurang lebih 66 triliun lah. Astagfirullahaladzim. Jadi 1/33. Kamu masuk di dalam situ. Yang 2% tadi berapa? 2,2 triliun. 2,2 triliun. Ya, itu 2021 ya. 2,2 triliun dari 65,6 triliun pendapatan dia. Wow. Jadi turunin ketemu pajak restoran gitu ya. Oke. Karena restorannya udah nyumbang, terus restorannya dapat apa, Om? Nah, itu pertanyaan menarik. Kalau kamu di restoran kan ada sampah segala macam gitu. Itu dipisah? Dipisah. Dan rata-rata kertas karena restoran Wiro berbasis paper. Berbasis kertas iya. Sisa makanan dipisah atau disatuin dengan kertasnya? Dipisah. Kita buang dipisah. Semua dibungkus masing-masing. Oke. Sampah makanan bungkus kiri plastik di dalamnya. Plastik ada? Plastik hampir minim sih Wiro, kecuali buat GoFood doang. Sisanya Wiro paper base. Paper base ya? Iya, kalau di burger. Tapi intinya sampahnya dipisah? Sampah makanan, sampah kertas, itu pun dipisah. Pengangkutannya dipisah nggak? Sepertinya disatuin. Kita udah capek-capek pisahin gitu ya. Disatuin, jelas disatuin. Loh, jadi buat apa dipisahin? Dan bayar lagi, Om. Apanya itu? Angkut sampah. Oh, oke. Kalau Wiro udah bayar pajak harusnya bisa gratis nggak sih, Om, kayak gitu? Harusnya ya ada retribusi. Iya, retribusi. Yang Wiro bayar, boleh tahu nggak kira-kira berapa itu? Karena rate-nya rate restoran lumayan. Lumayan, 400 sampai 600, tergantung mereka aja. Ya THR ada lagi, ini ada lagi, hari raya tahun baru ada lagi, iya. Jadi kayak karyawan juga sih, Om, jadinya. Harusnya kan dibantuin lah ya. Bener kan, udah bayar, semuanya jelas. Ngasih pajak, bener. Bantuin cari lapangan pekerjaan. Betul. PBB bayar lagi. Wah, PB1 bayar ya kan ya. PB1 ya. Benar. Itu kalau PB1 Wiro online atau gimana? Ada yang datang, tapi sekarang udah online. Udah online? Tapi store aja, tinggal store pakai bulan. Bulan store. Online maksudnya gimana itu? Dikasih cash register? Bukan, bisa input online. Oh, input sendiri? Anak financeku input, baru store ke sana. Jadi dia record semuanya? Record ada, per 30 hari. Per 30 hari, sales sehari ini berapa, terus dimasukin, terus store. Oh, oke. Di sini deket. Oke. Store-nya udah lewat bank aja kan? Nggak usah, nggak pakai itu lagi kan? Udah lewat bank. Oh, itu kontribusi kamu itu. Harusnya dapat apa lagi tuh? Kalau sampah gratis, terus apa lagi ya harusnya Wiro dapat ya? Semua pelayanan yang harusnya diberikan Jakarta. Jadi Jakarta, kan kebetulan Wiro di Jakarta ya? Betul, base Jakarta. Jakarta ini mungkin satu-satunya lah gitu ya, daerah di Indonesia ini yang PAD-nya itu lebih dari setengah. Lebih dari setengah total anggaran dia. Wow, berarti besar sekali. Jadi kalau anggaran dia 100, 60% lah itu. Itu PAD namanya, pendapatan asli daerah. Itu ada pajak, ada retribusi dan sebagainya. Sisanya itu kira-kira 30 itu dari bagi hasil. Jadi duit dia sendiri, bukan disumbang sama pemerintah pusat. Duitnya si Jakarta sendiri. Punya Jakarta sendiri. Dia punya itu karena dia gitu ya. Nah, semua duit itu dipakai untuk melayani sebetulnya. Bisa macam-macam dong. Macam-macam, termasuk subsidi MRT dan sebagainya gitu ya. Bikin trotoar yang bagus, ya kan? Kubangan depan resto saya harusnya nggak ada tuh ya. Oh, masih banyak? Itu harusnya bisa dibicarakan itu. Oh benar, ya kan? benar. Udah nyumbang gue beresin dong. Kan jadi basah yang masuk ke tempat saya. Iya, kan kasihan pelanggan ya ntar kalau ada apa-apa gitu ya. Benar. Boleh itu, saya kira itu harusnya menjadi haknya Wiro. Sebagai pembayar pajak gitu ya. Tapi tahu nggak sih haknya itu? Sampai sekarang ya belum tahu karena sejauh ini kan kita bayar aja, tapi apa yang didapat gitu ya? Apa yang didapat dalam artian feedbacknya apa nih gitu? Kalau sampah aja masih bayar, kalau di depan resto juga
jalanannya masih bolong-bolong gitu. Jadi hampir nggak tahu sih. Lampu jalan gimana di situ? Lampu jalan kadang mati kadang nyala. Kadang nyala, iya iya. Susah juga, layanan aduannya nggak ada. Kayaknya dulu pernah sempat ada deh layanan aduan itu. Tapi sekarang udah nggak ada ya. Oh udah nggak ada itu? Dulu ada Jakarta Smart City om kalau nggak salah tuh. Iya 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 iya, bisa ngelapor. Bisa lapor tuh jalanan. Wiro tahu nggak bayar listrik? You bayar pajak tahu? Di dalam Wiro bayar listrik ada bayar pajak ya berarti? Iya. Oh nggak tahu, jelas nggak tahu. Itu namanya pajak penerangan jalan. Oke, harusnya ada ke situ tuh. Namanya aja penerangan jalan. Benar, udah harus terang tuh. Iya kan, namanya penerangan jalan gitu loh. Harusnya jalannya terang dong. Bener, ibu kota lagi. Ibu kota lagi. Benar. Ya itu sebetulnya banyak komponen-komponen ini yang kita nggak tahu. Bukan kita nggak tahu, kita tidak menyadari ya. Oke. Kalau misalnya Wiro listriknya di restorannya itu Wah sering mati lagi, apalagi Jakarta Selatan. sering mati. Sering mati. Masa? Mati. Oh. Tanpa pemberitahuan. Oh gitu. Iya. Tapi kalau yang di Cipete-nya banget ada pemberitahuan sering. Misalnya nanti dari PRT kayaknya. PRT dia Jam segini kasih mati. info kemana-mana, jam 2 sampai jam 4 mati gitu. Terus ya aslinya jam 2 sampai nggak lebih lama sih. Jam 2 sampai jam 3 udah selesai. Nah kalau karena Wiro di pasar nih, matinya nggak pakai jadwal. Nggak pakai jadwal. Mati ya udah mati aja gitu. Gerah-gerah aja gitu. Kompor nyala tapi nggak kesedot sama exhaust kan. Oh gitu. Wah, ya. itu sauna itu. Itu kan sama dengan gini ya. Wiro kalau ada yang mesen itu atau burger ya? Di burger. Burger ya. Ada yang pesan burger. Terus burgernya mentah gitu kan. Dia komplain dong sama Wiro ya. Bener, harusnya begitu. Kalau kayak gitu Wiro pernah komplain nggak? Kan udah bayar tuh PLN. Belum. Nggak tahu layanan aduannya kemana. Oh, gitu. Apakah itu hak Wiro atau bukan gitu untuk marah gitu. Itu masih abu-abu banget. Abu-abu banget ya. Iya. Oke. Ya. Tadi ada berapa? 3 ya Wiro ya? Sorry, ada 6 ya itunya. 6 toko Outletnya ada 6 ya. Oke. Itu semua Wiro yang kontrol? Kontrol semua. Hampir sih, hampir karena basicnya orang lapangan. Yang level manajernya berapa orang itu? Level manajerial ada banyak. Masing-masing toko ada manajer. Di back office ada lagi, ada general manager, ada general ya back office lebih ke helikopter lah. Jadi semua 6 toko ini di back office-nya ada masing-masing head gitu. Oke. General manager, ada manager finance, ada manager purchasing gitu-gitu. Semuanya gitu. Oh, jadi masing-masing udah ada Udah ada, sistemnya udah lah ada. ya. Oke. Nah, tadi Wiro punya itu semua itu dalam satu company atau masing-masing ada Beda-beda. beda-beda perusahaannya? Beda-beda. Yang burger sendiri, yang bar sendiri, yang mie juga sendiri. Oke. Itu semuanya masuk kan ada tuh pengusaha UMKM atau ada yang sudah mentas jadi perusahaan besar. Kan enggak, masih UMKM semua. Masih UMKM. Skala kecil semua kok. Jadi masih pakai fasilitas yang PPh 0,5% itu. Benar. Oke. Yang per tahunnya ya. Iya, setengah. Oke. Setengah. Menurut Wiro gimana itu? Oke nggak? Dengan Ya, pajak oke sih, 0,5% kalau itu? setengah sih kecil sih ya, harusnya. Kecil ya. Iya. Tapi kalau misalnya Wiro baru buka satu bisnis, Iya. terus target salesnya let's say 100.000 gitu ya. Iya, 100.000. Kalau 100.000 oke lah cengli gitu ya. Semua ada kebayar masih untung. Kayak capex kebayar lah ya. Oke. Tapi somehow cuma 50.000. Oke, 50.000. Berarti rugi dong. Rugi. Oke. Artinya ada yang nombok lah itu. Iya. Tapi you tetap harus bayar kan 0,5% dari 50.000. Oh, pas rugi tetap bayar setengah juga ya. Oh, karena potong atas ya. Iya. Bener juga. Iya, itu Iya, gimana iya, itu? iya. Nggak pernah kepikiran gitu. Enggak dong, enggak kepikiran. Kita mikirnya setengah tuh kecil banget. Tapi pas rugi sih iya sih, bener juga ya. Rugi udah gitu bayar di pujung ya kan. Oh iya bener. Jadi Astaga. enak banget ya ngambil pajak itu ya. Astaga, iya. Astagfirullah. Oh iya bener juga ya, nggak kepikiran dong. Nggak kepikiran itu. Enggak lah, kita pikir kecil aja. Tapi bisa kan ya? Kita mau buka usaha gitu kan? Benar. Ini 100.000 oke nih. Iya, ya kan? pasti kan bayangannya kan ke situ. Minimalnya segini Iya, gitu. tapi kan ada bulan di mana ya nggak ada 100.000. Nyampe 100.000. Iya, jelas pasti. Aja dapat dia 0,5% Namanya gitu. dagang iya benar. Tetap potongannya sama ya. Sama. 0,5%. Astaga. Benar. Jadi ya itu mungkin untuk
hal-hal tertentu Wah, oke. ini pencerahan nih buat masyarakat ya. Yang kalian anggap itu 0,5% itu murah. Kalau rugi gimana? Nah, gitu dia. Wah, ini sebuah pencerahan. Masih Om. Bayar pajak juga, pegawai semua bayar pajak. Semua ya potong. Potong ya. BPJS juga ada pajaknya juga justru, ya kan? Ya, BPJS ada bagian dari perusahaan Iya. juga gitu ya. Oke. Dan itu pun ada potongan persenan pajaknya juga. Ada juga ya. Di gajinya ada, di situ juga ada lagi. Iya. Oke, nah sebetulnya kan tadi itu ya, pajak itu dikumpulkan untuk melayani. Ya. Oke. Nah, artinya nggak usah yang bayar pajak pun sebetulnya berhak dilayani kan. Apalagi sudah bayar pajak gitu loh. Iya. Nah, pertanyaannya itu adalah selain pajak yang Wiro perlu keluarkan, yang sebetulnya nggak perlu, ada nggak? Ya, uang keamanan lah. Wah, itu banyak banget. Oh gitu. Banyak banget. Kalau bisa curhat Mas, kayaknya itu semua keluhan pengusaha tingkat kecil ya. Karena kan benteng security-nya kan nggak sekuat itu kan. Apa tuh? Ya pagarnya nggak segede itu lah, nggak seperti perusahaan besar masuk harus cek ID apa segala macam. Di sini semua ormas bisa masuk. Terus ya retribusi kecil yang dianggap biasa tapi ya jadi rutin. Jadi rutin dari parkir, keamanan, terus Nurunin barang. iya nurunin, ya ada porter, ya biaya porter kayak gitu, itu semuanya ada dan banyak banget. Itu kan di luar dari biaya-biaya yang udah pasti di perusahaan ya, gitu. Menurut Wiro itu boleh atau pantas atau gimana sih? Ya namanya kita pengusaha kecil dan nggak mau cari ribut ya jadinya diwajar-wajarin aja sih Om. Jadi bukan pantas nggak pantas ya, jadi ya udah wajar aja lah gitu. Namanya juga kita dagang gitu. Pikirannya sih masih bisa membantu gitu ya, mikirnya. Tapi kan harusnya kan lempengnya sih enggak ya. Iyalah, itu masalah bantu satu hal, Iya. nyumbang satu hal. Ya. Betul. Tapi hak kita kan harusnya satu hal. Betul. Ya. Betul. Kita sudah membayar pajak, Betul. artinya yang nerima bayaran itu ngurusin kita dong. Betul. Ya, customer sesimpel- service lah. Bener, ya. sesimpel tadi sampah. Gitu. Iya. Terus keamanannya juga ya harusnya kan udah ada dong. Dari pasar aja kan ada security-nya kan gitu. Betul. Oke. Suka ada yang datang nggak? Atau pernah ada yang datang nggak, Wiro, untuk memeriksa apa namanya higienitas daripada Oh iya, Dinkes datang. ya? Dinkes datang selalu. Itu dia sertifikasi kan? Sertifikasi ya. Tapi kalau mau bayar juga bisa dari bukan bayar maksudnya kita daftar untuk jadi dapat itunya ya. CHSE kalau nggak salah sebutannya ya, dari pemerintah punya. Tapi dia nggak audit dulu sebelum keluarin? Audit jelas Audit dulu ya. Tapi Wiro karena basicnya dari hotel, alhamdulillah HACCP aman sih. Semua stainless kalau alat masak gitu. Iya. Nggak pakai kayu buat masak, nggak pakai itu. Jadi izinnya dapat, safety-nya juga dapat. Sertifikatnya juga dapat. Iya, karena nggak mudah terbakar. Itu berapa kali setahun mereka melakukan audit itu? Kalau di Jakarta sih sering, Om. Sering 3 bulan sekali, 6 bulan sekali datang Dinkes cek maksudnya tong sampah harus tertutup, terus tidak ada air tergenang, tidak ada kecoa, itu udah pasti. Kalau insek udah pasti gitu. Nah, Wiro kan juga kalau nggak salah konsultan ya? Konsultan restoran betul. Ada kliennya yang di luar Jakarta? Ada. Tasik, Medan, ada Bandung. Nah, kalau yang sepengetahuan Wiro di daerah-daerah itu Enggak. proses pemeriksaannya Enggak kayak di Jakarta sih. nggak seperti di Jakarta Enggak ya? seperti di Jakarta sih. Enggak seperti di Jakarta. Jadi Jakarta sudah lebih baik lah dibanding mereka. Kalau untuk itu, Wiro akuin ya boleh. Boleh. Dicek lah semuanya. Higienitas, terus safety, kelengkapan apar, terus minyak di hood exhaust. Karena kan kalau api besar, minyaknya di atas kan bisa tersedot kan. Terus bisa kebakar. Walaupun stainless ya. Itu pakai checklist mereka atau pakai checklist ya? Checklist. Terus kalau misalnya ada yang tidak cocok, tidak sesuai, dia kasih tahu suruh perbaiki gitu atau Surat gimana? peringatan bisa. Pertama lisan dulu. Tapi kalau hal yang sama, masih kasus yang sama belum diperbaiki, bisa surat peringatan. Surat peringatan dapat. Bagus berarti untuk Bagus. itunya, ya? Kayaknya kalau Jakarta kalau masalah itu rapi deh. Rapi ya? Rapi. Good. Nah,
Karyawannya Wiro datang ke tempat kerja pakai apa? Pakai kendaraan umum sama motor biasa rata. Yang banyak Motor. 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 Kenapa nggak pakai kendaraan umum? Rata-rata di tempat jalur angkutan umum nggak? Tempatnya Wiro kerja? Ada, iya jelas. Karena rumahnya dekat-dekat sih, sesuai domisili soalnya kalau Wiro biasanya. Oh, Nggak kejam-kejam banget rumah di mana dilempar kemana sih Oke. soalnya. Tapi kayaknya untuk di level karyawan F&B ya, jarang kemudian angkutan umum. pakai motor. Jarang. Karena apa ya? Insentif waktunya kan tight tuh dia tuh. Jadi dia pengen waktu yang easy gitu, berangkat naik motor nyampe ya udah 15 menit sebelum gitu. 10 menit sebelum. Emang berapa jauh sih dari rata-rata dari tempat Oh Wiro? dekat. Sekitar 10 kilo, 12 kilo doang. Oh, 10 Biasanya, kilo, 12 karena kilo. Wiro kasih tahu ke tim-tim HRD gitu, yang nggak usah jauh-jauh dari, karena kan berbanding lurus sama gaji kali ya. Iya. Gaji ya selevel itu nggak bisa jauh-jauh kayaknya. Oke. Emang nggak kelewatan Jaklingko? Lewat Jaklingko lewat, busway aja lewat. Kan kalau misalnya mereka bawa motor, berarti kan mereka harus ngambil tempat parkir yang harusnya bisa dipakai. Nggak? Atau ada tempat parkir khusus mereka? Enggak, bareng-bareng sama customer. Sama customer kan? Bareng. Jadi kan ngurangin kapasitas? Nggak? Ngurangin sih. Jelas ngurangin, betul. Udah ada fasilitas umumnya, kenapa nggak dipakai? Itu loh maksud saya itu. Iya, kan? betul. Nah, jadi customernya juga bisa lebih nyaman ya. Iya. Karena dari segi apa ya? Dari segi budget kali ya. Kalau level orang kantoran naik kendaraan umum buat mereka aman-aman aja gitu. Kalau itu kan udah keukur banget ya. Bensin aja. Jaklingko bukannya gratis tuh? Iya sih, gratis dan murah banget. Kalau bayar juga murah banget kan. Iya. Rp3.000 gitu ya. Saya nggak tahu sekarang Jaklingko bayar, tapi setahu saya Jaklingko gratis ya. Selama pakai kartu itu. Kartu Jaklingkonya. Kartu Jaklingko. Anyway, itu Oke. pakai busway juga murah sekali Iya, gitu ya. betul. Nah, Jakarta murah. iya. Supaya jangan ikut nyumbang udara kotor. Udara kotor, betul. betul. Nah, Wiro spesialisnya di makanan apa tadi? Kalau Wiro spesialisnya, Wiro kan partner nih berdua kan. Wiro Indo, Jepang, Itali. Kalau partner Wiro di Prancis, Asian bisa semua, sama Mediterranean. Jadi Mediterranean juga karena ada. Wiro berdua, jadi bisa banyak banget cakupannya, bisa combine kan. Oke. Betul. Oke. Dan itu apa namanya cukup diminati ya sama teman-teman. Bener, cukup diminati. Soalnya kan karena kalau teman-teman kan biasa kalau konsultan sendiri jualan menu doang gitu. Kalau Wiro ketemu partner nih, jadi bisa banyak banget cakupannya, luas banget gitu. Oke. All day dining bisa, fine dining bisa, yang cafe juga bisa. Oke, ya. Nah, tadi balik soal ya Wiro, skala usaha ya kan, UMKM tadi gitu loh. Nah, tentunya Wiro punya mimpi lah gitu ya. Kira-kira kalau bikin baru lagi di UMKM kan lagi atau gimana tuh? Atau Balik lagi sih ya, tergantung kesempatannya aja. Kalau ada kesempatan yang besar, ya ambil aja. Karena Ambil kalau aja ada ya. kesempatan biasanya baru pikirin dulu, kembangin, baru ambil. Oke. Nah, rencananya gimana ke depan? Atau ada yang mau digedein atau gimana gitu? Digedein, pengen, dibanyakin juga pengen, konsep baru juga pengen. Karena kalau konsep baru kayak punya bayi baru aja gitu. Terus digedeinnya mau kayak gimana nih, mau dibesarinnya gimana gitu. Mau sekolahin swasta atau negeri gitu. Oh gitu. Lah investasinya itu invest sendiri atau pakai bank juga untuk Enggak, ngembangin? partnership Wiro sistem. Partnership ya. Karena kurang suka sistem franchise. Kalau franchise kan orang beli di Wiro aja yang menang gitu. Kalau partnership kan orang bisa taruh duit, dia tahu kebeli apa aja, kejual apa aja, lakunya apa aja. Oke. Gitu. Nggak ada yang pakai fasilitas perbankan atau pinjaman? Nggak ada ya? Belum. Tapi kepikir nggak ke sana? Karena Wiro nggak ngerti kali ya, jadi nggak kepikir om. Oke. Biasanya Wiro ngejalanin sesuatu karena yang Wiro ngerti gitu. Oke. Kalau nggak ngerti, karena malas belajar ngitungnya, ngitung bunga apa segala macam, kayaknya susah nih gitu. Apalagi dengar itu ya, apa namanya, pinjol. Waduh, berat itu. Nah, karyawannya ada yang kena pinjol nggak? Ada banyak. Ada ya? Banyak karena mereka
karena apa ya, tingkat kecepatannya kan cepet banget tuh. Apa ya bukannya? Apa tuh barriernya hampir nggak ada ya, orang cuma store KTP muka tuh. Terus lama-lama naik. Itunya kan nominalnya naik, biasa pinjam 500, sejuta gitu, dan mudah sekali kan. Banyak teman-teman. Udah resign masih ditagih ke kantor juga ada. Udah masuk ke email kantor juga ada gitu. Nah, terus gimana itu sikap Wiro terhadap perilaku Biasanya kita kasih karyawan yang peringatan lisan dalam artian tolong diselesain nih dalam seminggu 2 minggu ini, kalau nggak diselesain ya mohon maaf, kita bisa SP, bisa apa gitu. Tapi rata-rata diselesain sih langsung. Tapi nyelesainnya juga kayaknya dia pinjam dari tempat lain lagi. Karena dia bisa selesain sebelum gajian. Gitu kan ya. udah tanda tanya ya. Iya. Ribet juga ya. Iya. Itu memang masalah besar itu ya. Itu lubang, iya. Transaksi di pinjol sama di judi online juga. Karena siklusnya dia main judi online, cari duitnya dari pinjaman online gitu sih. Oh gitu ya, muternya di situ aja. Itunya, ya. Paradoksnya gitu dia tuh, muter aja. Ntar dia main judi lagi, kalah lagi, pinjam lagi dari lagi gitu. Pinjol lagi gitu. Perputarannya triliunan dong itu. Betul. Terbesar di Tangerang tuh kalau nggak salah. Kemarin. Oh gitu ya? Habis baca beritanya, kedua Jakarta. Tangerang di sini dong. Sini Tangerang ya? Ini Tangerang nih, Tangerang Aduh, Selatan. itu bahaya banget itu. Bahaya banget ya. Bahaya, terlalu mudah aksesnya. Sekarang putranya berapa tahun? Putri, 5 tahun. Putri. Putri 5 tahun. Udah sekolah ya? Udah, TKB. TKB ya. TKB, Di tahun depan dekat rumah. Dekat rumah, Cikini Menteng. Tinggal di Tebet. Cikini Menteng, oke. Iya. Tebet Cikini lumayan itu. Lewat belakang Manggarai. Oh, lewat Manggarai. Iya, karena Wiro kan di seberangnya Tebet tuh. Jadi dari situ ke Manggarai langsung dekat lah. Oke, diantar jemput? Yang antar istri, Wiro jemput. Tim jemput. Oh, oke. Jadi bergantian ya. Ya, karena bangunnya agak pagi ya kalau Wiro ya. Ya jam-jam 10 lah. 10 ya. Berarti tahun depan dong SD ya? Tahun depan SD, betul. Oke. Wiro mau sekolahin di mana nanti? Tim negeri. Tim negeri? Iya. Oke. Maksudnya Taman Ismail Marzuki? Bukan, maksudnya geng negeri. Sukanya pengennya di negeri. Jadi sampai bagus ntar dong. dia dari SD negeri, SMP negeri pengennya sampai kuliah juga pengennya negeri. Oke. Itu istri lah yang set gitu lah. Emang dia sukanya, emang edukasinya dipikirin banget gitu. Oh, jadi itu urusan istri lah ya? Peristrian, kalau sekolah karena dia juga doyan sekolah dia. Oh, oke. Sekolah. Sampai sekarang pun masih sekolah. Masih sekolah ya? Kalau Wiro dulu sekolah di mana? Sekolah di SCBD, namanya Jakarta International Hotel School. Oke, sebelumnya waktu SD, SMP gitu? Selatan semua, Jakarta Selatan. Selatan semua. Negeri juga? Negeri semua. Enggak, SMA kayaknya nggak dapat negeri deh, swasta. Oh, swasta ya. Oke. Pengennya negeri om. Iyalah. Harusnya negeri karena itu memang disediakan negara kan. Oh betul juga. Iya. Dan gratis harusnya. Harusnya gratis. Wah itu yang ditunggu-tunggu tuh. Kan ada 9 tahun kalau nggak salah ya wajib sekolah ya. Betul. Wajib sekolah. Oke. Wajib belajarnya itu harusnya gratis. Iya gratis. Wah. Enak. Persoalannya adalah sekolah mana yang mau dipilih gitu loh. Ada iya, favorit. karena ada rebutan. Pengen rebutan. yang ini lebih bagus, yang ini kurang, yang ini bagus gitu kan ya. Nah itu. Harusnya rata nggak sih? Ya harusnya rata dong. Oke. Ya kan? Orang sama-sama dibiayai negara kok. Oh betul. Kenapa mesti berbeda gitu loh. Kalau nggak ntar kamu rebutan sama yang lain. Rebutan pasti kan ada sekolah unggulan, sekolah itu. Iya. Pak Nadiem lah itu. Pusing itu. Mikirin negara nih. Negara dia. Waduh. Harusnya sesehat itu ya. Sesehat itu ya. Persaingan. Jadi kesebar juga rata dong. Jumlah murid apa segala macam kan. Betul. Nah, ini Wiro sekarang kita bicara soal profesinya. Iya. Wah, itu kan chef, itu luar biasa itu. Om Biasa di luar Om. Om melihat itu hubungannya dengan tingkat peradaban ya, orang yang bisa menikmati makanan itu. Iya. Nah, peradaban. Wah, bagus banget kata. Ngisi perut itu satu hal gitu. Betul. Ya kan? Ngisi perut satu hal, terus kalau sekedar ketemu orang, cari tempat makan itu juga satu hal gitu ya. Betul. Tapi kalau menikmati makanan dan suasananya itu kan sesuatu yang masih langka di sini.
Iya sih. Fine dine lah kalau bahasa orang-orang Iya, itu ya. fine dining masih dalam orang tingkat edukasi tertentu, tingkat ekonomi tertentu lah yang bisa gapai gitu ya. Iya, iya. Nah, menurut Wiro pengamatannya gimana perkembangan teman-teman seangkatan Wiro lah terhadap apresiasinya fine dining? Sekarang sih udah membaik banget ya. Sudah membaik ya. Sudah membaik dalam artian resto-resto bagus tuh udah tumbuh banget tuh. Terus diisi sama chef-chef muda gitu. Kayak KTT kemarin aja gitu, yang masak teman-teman semua tuh. Dan chef-chef muda gitu. Yang di Bali ya? Yang G20 kemarin, terus yang di Bajo sama terakhir di Senayan. Itu teman-teman semua dan rata-rata mereka punya restoran. Punya restoran dan restorannya bagus-bagus memang. Udah scale up lah gitu. Udah serve wine, udah makanan proper, jualannya juga set course. Set course dalam artian dari appetizer sampai dessert gitu. Ya berharapnya sih kedepannya bakal jauh lebih baik ya. Katanya juga pengen masuk Michelin Guide mau masuk juga ke Indonesia. Oh, Michelin mau datang ke sini? Mau, tapi ya tergantung dorongan pemerintahnya sekuat apa. Oh gitu ya. Balik lagi Om. Gitu ya. Kalau nggak ada supportnya kayak susah juga ya, karena nggak murah kayaknya datangin mereka, nggak murah, mahal-mahal. Oh, mereka mesti ada anu lah ya, dibukakan pintu dan fasilitas dulu baru betul. mereka Iya, karena kan mereka harus kantor di sini, harus difasilitasin lah di sini, harus ada kuratornya kan kalau ke sini juga butuh duit juga. Iya, iya. Nah, Wiro ngembangin makanan lokal nggak? Lokal. Oke. Ngembangin banget. Apa yang terakhir dikembangkan? Bikin terakhir bikin wine pairing. pairing, Semuanya Indonesian food. Semua Indonesian food. Maksudnya dari Sabang Merauke. Campur-campur sih. Kemarin bikin iga bakar, bikin rawon, bikin kroket soto. Karena kan makanannya kanape, di wine, di pairing sama wine. Itu semuanya Indonesia. Oh, oke. Iya. Oke, itu di mana dibikinnya? Kemarin di Jakarta atau Kemayoran. Oh, di Kemayoran. Di FHI, Food Hotel Indonesia bareng sama Sababay. Oh, bareng sama wine. Halo Sababay. Sababay Bali ya? Iya benar. Bikin event lagi sama saya lagi. Iya. Nah, Wiro yang paling berkesan makanan di seluruh Indonesia, makanan dari daerah-daerah Indonesia apa ya? Paling berkesan, nggak tahu sama keluak kayaknya. Keluak. Kayaknya. Keluak apa keluak ya? Keluak ya. Iya. Oh, nggak tahu itu. Menurut Wiro bisa kemana-mana sih dan enak. Itu yang kayak buat rawon, bukan? Iya betul. Emang ada lagi selain rawon yang pakai keluak itu? Ada, bisa kemana-mana sebenarnya. Bisa kemana-mana tapi ya. Jadi gelap aja gitu. Menurut Wiro itu enak banget. Terus yang mudanya juga sebenarnya bisa dimasak kulitnya gitu. Bisa dimasak juga. Wiro suka eksperimen nggak untuk? Suka pasti. Kalau bikin di rumah, kalau ketemu barang aneh di pasar pasti beli, cobain di rumah. Coba di rumah. Iya. Dan setiap daerah juga beda-beda loh. Beda-beda. Dulu Wiro sering sering keliling sama istri ke suku-suku, ke Baduy, ke Mentawai, Wairebo gitu. Ya mereka kadang punya sayur sendiri yang dia punya doang karena tingkat dinginnya beda, itunya tanahnya beda gitu. Itu seru-seru. Pulang bawa oleh-oleh gitu. Tiba-tiba ketemu cabai warna hitam gitu-gitu, beda-beda. Di mana itu cabai hitam? Cabai hitam ketemu di Bogor waktu itu. Ada ya? Ada cabai warna hitam. Lebih pedas itu? Enggak juga sih, biasa aja. Enggak juga ya? Full hitam semua, lucu banget tuh. Ada pohonnya gitu berderet di depan. Cabai hitam, bawah gitu. Iya. Lucu banget dibikin sambal jadi hitam warnanya. Oh iya? Iya. Baru dengar itu? Iya, ada. Baru dengar itu. Nah itu sebetulnya makanan kita luar biasa ya? Wah, luar biasa. Satu dengan daerah lain masing-masing udah banyak banget turunannya. Betul. Nah itu saya nggak perhatikan, mungkin Wiro bisa kasih tahu. Yang model set menu untuk khusus makanan lokal sudah berkembang belum ya? Set menu makanan lokal sudah sih lumayan, tapi beberapa masih dicampur sih, masih di mix. Masih di mix ya? Iya, even celebrity chef aja buka toko bilangnya Indonesian food ya, tapi masih campur aja, masih ada Prancisnya, masih ada pastanya gitu. Oh oke. Masih. Tapi Wiro sendiri pernah lakukan itu? Pernah, bikin set course itu set pernah. Course kalau di sekarang lagi ada. Jakarta ada namanya August Om. Di Service Tower paling bawah. Itu set course Indonesian menu. Indonesia menu semuanya ya? Luar biasa itu. Dapat juga kayaknya dapat penghargaan juga. Oke.
Oke, boleh coba nanti kalau gitu. Iya, Ogus Om, lumayan. Ogus, walaupun saya nggak terlalu kenal, nggak terlalu akrab, ya boleh lah. Oke, Promosi. kita coba nanti. Boleh, harus mampir Om ke sana. Iya, jadi sekali lagi saya kira pemerintah harus terima kasih sama Wiro. Wah, tuh dengerin tuh. Iya, Tolong. nyumbang pajak kemana-mana gitu kan. Benar, alhamdulillah. Dari restorannya pasti udah ada pajak restoran. Betul, ada banget. Ada kan. Nah listriknya pasti juga lebih tinggi dari rumah gitu kan. Pasti pajak penerangan jalannya juga bayar. Kalau listriknya Wiro di atas 4.400 atau di bawah? Di atas. Kalau di atas 4.400 juga bayar PPN itu. Oh gitu, PPN-nya beda. Nah, PPN itu yang buat ke Bu Sri Mulyani. Pusat berarti. Bu Sri Mulyani, apa kabar Bu? Aduh. Wah, udah bayar kemana-mana itu. Waduh, lumayan. Bayar PPH lagi ya kan. Wah, ada lagi udah 4 tuh poinnya. PPH badan yang 0,5%. Wah, itu juga benar. Perusahaan benar. Ya kan? Pribadi belum lagi. Pribadi. Nah, yang paling seru tuh adalah kapan terakhir bikin yang baru, toko yang baru? Toko baru terakhir 2 bulan lalu. 2 bulan lalu. setengah, iya. Banyak beli barang dong. Banyak, lumayan. Iya dari semuanya Om beli dah. Iya, Furniture, equipment, utensil. Oh, itu ada PPN-nya semua tuh. Oh iya benar juga. Benar. Ada semua tuh. Oh iya benar juga ya. Iya kan. Masa yang di IKN aja dikasih kemudahan. Itu dia benar. Aduh IKN masih nyari helm Om. Oke. Nah, ini jadi apa? Kira-kira ya Wiro ya. Ya. Yang mewakili suara Wiro ini siapa untuk meneruskan lah ya haknya Wiro. Kan udah bayar pajak tadi segala macam. Ini kan kita mau pemilu nih. Ada persatuannya deh kayaknya PHRI itu Persatuan Hotel Restoran Indonesia ya. Oke. Wiro juga bikin tuh kayak gitu di grup WhatsApp teman-teman doang, tapi yang perjuangan. Oh perjuangan. PHRI perjuangan. Perjuangan betul. Itu ya grup-grup kecil aja. Keluh kesah kita aja biasanya. Iya. Wiro tahun pemilu 2019 nyoblos nggak? Nyoblos Nyoblos ya? Nyoblos dong. Oke. Wiro tahu yang dicoblos itu adalah yang mewakili Wiro itu? Tahu lah. Tahu. Harusnya mewakili, harusnya. Harusnya toh. Betul. Jadi besok juga yang Wiro coblos harusnya mewakili kepentingan Wiro. Betul juga, belum nyampe situ lagi kita. Iya Astaga. Gimana ini? Supaya beresin tuh yang tadi problem-problem tadi kan. Iya benar. Yang tukang-tukang kutip. Betul. Jalan lubang-lubang. Benar. Lampu mati nyala Lampu depan mati resto. nyala. Wah, restonya kayak tutup nih jadinya nih. Mati lampu, Om. Astaga, itu nightmare kalau mati lampu. Oke Wiro, terima kasih banyak loh. Sama-sama, Ini ngobrolnya luar biasa. Sama-sama. Mudah-mudahan sukses terus bisnisnya ya. Amin. Dan jangan lupa kamu punya hak atas pajak-pajak yang kamu punya. Itu dia. Mana dong haknya dong nih. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.